Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 768 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menunjukkan dominasi mutlak dalam pertempuran dengan kekuatan fisik dan dao yang luar biasa. Ia dengan cepat mematahkan kerjasama 3 Buddha, membunuh 2 Buddha tingkat ketiga dalam sekejap, dan memaksa Buddha tingkat keempat melarikan diri dalam ketakutan. Kejadian ini memicu amarah besar Miao Liangkong, yang kemudian mengerahkan jurus pamungkasnya, segel 10.000 Buddha penyembah langit, sebuah teknik transenden dengan kekuatan ilahi yang menekan ruang dan waktu. Menghadapi ancaman tersebut, Xiaoyan terpaksa mengeluarkan kartu terakhirnya, teratai ganda, petir api 6 warna. Hasil penyatuan ekstrim 2 energi bertolak belakang. Benturan 2 kekuatan puncak itu mengguncang kehampaan, menimbulkan kehancuran masif, dan berakhir dalam kebuntuan sengit. Sosok Xiaoyan tampak samar di tengah badai benturan yang mengamuk dengan ganas. Wajahnya pun tidak terlihat baik. Memaksakan penyelarasan 6 jenis kekuatan asal secara bersamaan merupakan tindakan yang menguras energi hingga taraf yang sangat mengerikan. Namun, dalam sorot matanya justru melintas kilatan dingin. Inilah momen yang sejak awal ia tunggu-tunggu. Saat itu, Miao Liangkong telah mencurahkan seluruh konsentrasi dan kekuatannya untuk menghadapi gabungan serangan petir dan api. Tepat pada saat inilah, ketika pertahanan jiwa Miao Liangkong berada pada titik terlemahnya, ketika kehendaknya terkonsentrasi penuh namun justru paling rentan terhadap guncangan, panji penekan jiwa melesat keluar tanpa disadari. Setelah menyerap sejumlah besar roh, panji penekan jiwa telah membentuk 3 cincin jiwa. Ketiga cincin tersebut berputar perlahan, melancarkan gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa kuat. Tanpa sedikit pun keraguan, Xiaoyan berteriak lantang. Cincin jiwa terluar, yang mengandung kekuatan jiwa paling kasar dan tidak stabil, meledak seketika. Daya hancur ledakan tersebut telah terbukti sebelumnya saat menghadapi Raja Ilusi Mimpi. Serangan jiwa ini sungguh buas, sebuah teriakan tak berwujud, tanpa suara namun setajam pisau, terbentuk dari kekuatan jiwa murni, cukup tajam untuk menembus jiwa abadi. Gelombang serangan jiwa yang tak kasat mata itu berubah menjadi badai spiritual, menerobos tanpa hambatan cahaya Buddha pelindung tubuh Miao Liangkong dan menghantam langsung jiwanya. Sialan. Tubuh Miao Liangkong tersentak keras, seolah diserbu puluhan ribu roh. Tubuhnya terguncang hebat dan jeritan kesakitan pun keluar dari mulutnya. Tepat ketika jiwanya terluka parah dan segel 10.000 Buddha langit mulai bergetar tidak stabil, sosok Xiaoyan menembus ruang dalam sekejap dan muncul tepat di hadapan Miao Liangkong. Ia mengangkat lengannya. Kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh hukum waktu segera berkumpul seperti kabut putih pekat. Jari pemusnah formasi asal penindas jurang, 1 jari jatuh dengan kekuatan yang mengguncang langit. Baik panji penekan jiwa maupun jurus penindas pemusnah jurang ini, keduanya ditujukan untuk satu tujuan, menghancurkan jiwa Miao Liangkong sepenuhnya. Pada saat kritis itu, sebuah giok di dada Miao Liangkong pecah dan meledak menjadi cahaya biru cemerlang. Jelas merupakan harta pelindung jiwa. Namun, jari pemusnah yang diselimuti kabut putih itu tetap menghantam dengan ganas. Cahaya biru tersebut hanya mampu bertahan sejenak sebelum hancur menjadi taburan cahaya bintang yang memenuhi udara. Miao Liangkong merasakan ancaman kematian yang nyata. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan memiliki metode sekejam dan seefektif ini. Dalam sekejap saja telah menekannya ke jurang hidup dan mati. Selama berada di dunia langit barat, ia belum pernah mengalami krisis parah ini. Yang lebih mengejutkan, Xiaoyan hanya memancarkan kekuatan tahap keempat keabadian dewa, namun mampu menindasnya secara mutlak. Dalam sekejap mata Miao Liangkong menyempit tajam. Dari mulutnya terucap satu nama, Huachan. Mengapa dia belum juga muncul? 2 kata itu bagaikan petir 9 langit yang menghantam langsung ke dalam kesadaran Xiaoyan. Konsentrasi yang tengah ia bangun seketika terguncang. Dunia langit barat. Mengapa nama Huachan disebut di sini? Dan terlebih lagi, mengapa nama itu keluar dari mulut Miao Liangkong? Apakah dia mengenal Huachan?
Huachan, yang mulia 9 matahari dari dunia dewa 9 langit. Gelombang keterkejutan menghantam kehendak Xiaoyan bak tsunami. Namun anehnya, pada saat itu ia tidak merasakan niat membunuh sedikit pun. Sebaliknya, perubahan mendadak ini justru membuat sesuatu di dalam dirinya benar-benar mendidih. Kekuatan perampasan jiwa yang tersembunyi jauh di kedalaman jiwa Xiaoyan, warisan dari klan Qimi, meledak tanpa peringatan. Kekuatan itu menerjang masuk ke tubuh Miao Liangkong yang telah mengalami luka jiwa parah. Dengan jiwa yang telah retak, ditambah tekad Xiaoyan yang mutlak, serta kecepatan dan dominasinya yang luar biasa, proses perampasan berlangsung sangat cepat. Perlawanan Miao Liangkong tampak amat lemah. Jiwa milik Xiaoyan mulai mengambil alih tubuh Miao Liangkong secara brutal. Ekspresi wajahnya berubah-ubah tanpa kendali, kadang dingin, kadang panik. Jangan, aku bersedia tunduk. Aku mau bertransaksi. Miao Liangkong merasakan kendalinya atas tubuhnya, menghilang dengan sangat cepat. Kepanikan melanda pikirannya, namun kehendak Xiaoyan sedingin es. Bahkan sebelum perampasan benar-benar sempurna, cakram langit telah muncul di bawah kakinya. Jelas ia telah bersiap sejak awal. Sebuah celah kehampaan terbuka. Xiaoyan menangkap Miao Liangkong dan menekannya kuat-kuat ke atas cakram. Lalu tanpa ragu menerobos masuk ke dalam kehampaan. Mengandalkan jiwa pergerakan void, ia melakukan pelompatan jarak ekstrim. Entah ucapan tentang Huachan itu benar atau tidak, ia sama sekali tidak berani mempertaruhkannya. Tak heran sejak tadi ia merasakan tekanan besar yang terus membayangi. Mungkinkah Huachan benar-benar telah datang? Di tengah perlompatan ruang, Xiaoyan menarik napas dingin. Teringat pidato Huachan dalam pertempuran kekacauan. Kecurigaannya terhadap identitas sosok itu semakin menguat. Ia sama sekali tidak boleh berhadapan langsung dengannya. Dalam kondisi saat ini, bagi Huachan, membunuhnya semudah menginjak seekor semut. Ia harus terus melarikan diri. Setelah sepenuhnya merampas tubuh Miao Liangkong, barulah ia dapat menyelidiki ingatan jiwanya untuk memastikan kebenaran ucapan tersebut. Namun, Xiaoyan tidak sepenuhnya mengambil alih tubuh itu. Setelah memperoleh kendali absolut, ia segera melakukan pencarian jiwa. Dan di dalam ingatan Miao Liangkong, ia benar-benar menemukan informasi tentang Huachan. Miao Liangkong tidak berteriak sembarangan. Huachan memang berada di dunia langit barat, dan bahkan merupakan salah satu pengejarnya. Tubuh Miao Liangkong menjadi kaku. Pencarian jiwa yang brutal itu membuat jiwanya menderita kesakitan luar biasa. Selain memastikan keberadaan Huachan, Xiaoyan juga menemukan informasi tentang Laut Roh 7 warna. Ia melihat perintah yang diterima Miao Liangkong sebelum berangkat, mengambil pil Dinang Jimu dan Tanah Terlarang Dewa dan Buddha, Laut Roh 7 warna. Awalnya, Xiaoyan mengira itu hanya omong kosong para biksu botak itu. Namun dalam ingatan terdalam Miao Liangkong, tampak jelas sebuah danau luas yang diselimuti cahaya 7 warna. Tempat itu bukan berada di wilayah suci Dewa dan Buddha, atau di antara bintang-bintang, melainkan tersembunyi jauh di dalam ruang berlapis yang tak terhitung jumlahnya, terisolasi sepenuhnya. Lingkungan sekitarnya berupa langit merah darah, tanah hancur, mayat dan anggota tubuh berserakan, bagaikan neraka terdalam. Pemandangan itu sangat kontras dengan kemurnian Laut Roh 7 warna. Xiaoyan menghentikan pencarian jiwa. Jika dilanjutkan, jiwa Miao Liangkong akan mengalami kerusakan permanen yang tak dapat dipulihkan. Ia pun mengembalikan kendali tubuh itu kepada Miao Liangkong. Saat ini, mereka telah berada jauh dari lokasi pertempuran sebelumnya. Sejak awal, dunia Buddha yang dibentuk oleh relik itu tidak pernah benar-benar mampu mengurungmu, bukan? Ucap Xiaoyan. Wajah Miao Liangkong pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya. Luka akibat pencarian jiwa masih terasa sangat berat. Xiaoyan berkata dingin, "Cukup bicara kosong. Bawa aku ke penjara suci Dewa Buddha. Temukan Laut Roh 7 warna. Jika tidak, aku bisa memusnahkan jiwamu kapan saja." Tatapan Xiaoyan membuat tubuh Miao Liangkong gemetar hebat. Ia tahu kini ia telah kehilangan seluruh hak untuk bernegosiasi. Bahkan tubuhnya sendiri tak lagi sepenuhnya miliknya. "Baik, aku menuruti perintahmu," jawabnya dengan suara bergetar. "Setelah masuk ke sana, bisakah kau mengampuni nyawaku?" Ia menunjukkan wajah memohon. Matanya memerah, rambutnya terurai acak hingga memperlihatkan kulit pucat pasi. Pemandangan yang mudah membangkitkan rasa iba. Xiaoyan menjawab tenang, "Aku tidak berniat membunuhmu, namun jangan berbuat kejahatan berlebihan. Bawalah aku dengan jujur dan aku akan membiarkanmu pergi."